Yang mana, Cok? Yang kedua itu. Titik? Udah itu aja. Apa? Kayak kemarin ya, pas penutupan baru kita tutup. Dah harus kan halo gitu, kita harus ya. Pas tutup. Maksudnya? Iya kan itu yang lama dulu. Mana dulu mulai ini. Mulai itu yang lama dulu. 1, 2, 3. Udah. Yang mana lu? Dua nih tas dua dari ini ya. Salah satunya bahasa kemarin behavior. Kayak kita bahas pembelajaran. Iya. Tapi lebih baik kita apa dulu sih? Kayak pandangan kita mengenai behavior kemarin kan, teman-teman. Oke, baru kita bahas dan itu kan nyambung juga ke dulu. Daripada kayak kita di rumah malah di kosan apa sibuk-sibuk ya kan dari kita orang kawan Digabungin tadi. digabungin sudah ya. Pendapatnya benar gitu, tinggal kirim ke situ ke grup, jadi biar digabungin gitu ya sekarang, jadi biar kan besok minggu loh gitu. Pandangan teman. Jadi kan menurut pendapat pribadi ya. Satu dulu, yang politik dulu. Kalau aku Boleh nggak dari lain? Sumber lain? harus dari sumber ya. Aku tuh harus ke sumber ya. Enggak, yang gabung be. Kalau untuk pendapat punya aku ya ini ya, oke makan apa aja untuk pendapat semua, mending kirim gitu untuk pendapat kalian apa apa gitu. Oke pas gitu ditanya malah bingung, malah kayak kok sama gitu. Misalnya kita sedang buka di depan tuh nyari lagi kan.
Fase 2 nya kayaknya lebih ke kayak mana ya, cara membuat proses pembelajaran tuh jadi lebih efektif lagi. Lebih ke prosesnya tuh gimana? Iya. Jadi dari belajar tuh aku yang kita lihat tuh dari siswanya, belajarnya kan proses pembelajaran. Nah, kita tuh sebagai guru kan kita ngasih ini nih yang mau kita pelajari. Nah, sebagai murid itu dia menerima apa yang dipelajari itu. Nah, selain menerima tuh mereka juga mencari. Misalnya dia hari ini belajar tentang materi ilmu alam atau sosial. Nah, dari materi itu tuh mereka tuh nggak cuma dengar, tapi juga mencari belajar gimana sih mereka memproses suatu ilmu itu, terus dikembangkannya dari satu dapat mereka ilmu ini belajar ini nih gimana gitu. Jadi lebih ke proses, jadi bagaimana proses perubahan mereka tuh sebelum dengan sudah belajar itu gimana kan? Terus kalau yang proses pertama kan definisi perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Nah, itu tuh dimasukin dalam definisi pelajaran. Nah, dalam pelajaran itu gimana sih perubahan perilakunya nanti dari hasilnya itu sebenarnya kita lihat itu perubahannya itu gimana. Nah, dan berbicara tentang proses ya, kayak standar proses pembelajaran tuh ada kriteria minimal loh. Kayak dari cara pelaksanaan kan, atau pembelajaran program studi itu untuk mencapai capaian pembelajaran itu ada hal-hal yang harus kita cakupi. Dari yang tema ini ada 3 aspek utama, yaitu perencanaan proses pembelajaran seperti yang kita tahu kan, RPP dan lain sebagainya. Karena dari perencanaan itu adalah kegiatan perumusan capaian atau apa yang bakal kita sampaikan atau apa yang bakal kita lakukan ketika proses belajar mengajar kan. Nah, setelah itu cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran dan cara menilai capaian pembelajaran. Jadi kayak kita tuh udah mikirin sebelum kita belajar mengajar, kita udah mikirin oh jadi murid tuh bisa dapat nilai bagus kalau sempat muridnya mampu kayak gini gitu. Tapi kita juga harus mikirin murid yang kita ampu ini atau kita ajar ini mampu dah gitu nah. Kayak terlalu berat dah gitu. Atau mungkin kita bisa nengok kondisi atau lingkungan sekitar gitu kan. Kayak kalau sampai kita nyuruh mereka mencari sesuatu hal, bisa tidak sih mereka cuma nerka itu gitu? Ngerti deh? Iya, kayak pelajaran ya. Kan kita udah ngasih nih, kita lihat nih dalam prosesnya tuh mereka tuh apa yang bisa mereka terima, nah, betul. Supaya nanti tujuan pembelajarannya bisa dicapai juga. Kita lihat aku yang kalau belum, yang kita masukin lagi di aku yang masih berusaha mereka pahami. Berarti untuk yang itu berarti kita harus mengevaluasi itu tadi. Iya juga. Nah, itu kan baru aspek pertama nih. Aspek keduanya itu adalah pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu itu masuk ke kelas gitu kan. Itu tuh kayak implementasinya kegiatan pembelajaran secara terstruktur. Yang terstruktur dari yang kita susun tadi. Nah, setelah itu yang ketiga itu adalah penilaian proses pembelajaran. Sebenarnya dari satu yang kita gunakan atau satu aspek yang kita gunakan itu udah bisa mencakup semuanya, tapi karena kita harus step by step biar kemungkinan atau lebih efektif lah kita dalam proses belajar mengajar gitu. Iya, kalau dalam belajar itu gimana ya? Kalau misalnya kita masih materi ini, kita lihat dulu anak didiknya mampu tidak mencerna materinya. Nah, kalau mereka belum mampu nih, kita lihat dari pelaksanaan. Kalau mereka nggak mampu, gimana kita bikin pelaksanaan pembelajaran itu tuh biar mereka tuh mampu gitu memahami pembelajaran dari pelaksanaan. Kalau misalnya pelaksanaannya, misalnya cara satu nggak bisa, tapi cara dua gimana pelaksanaannya. Misal mereka tuh nggak ngerti pelajaran kalau kita cuma ngasih teori. Nah, jadi pelaksanaan yang kedua itu tuh gimana cara kita teori itu nyambung dengan kali kita kasih implementasinya seperti yang dibilang Aswadi, konsepnya itu gimana? Harus dikasih langsung mereka nih, harus kayak gini nih biar mereka paham. Gitu. Mungkin untuk materi pertama kan misalnya kita buat tingkatan gitu dan sudah menyampaikan materinya tingkatan. Mungkin kan ada tuh tingkatan anak atau peserta didik yang mungkin ada yang mudah paham sama yang susah paham. Jadi kita kayak mungkin dalam proses pembelajaran atau proses modul ini kita buat koreksi gitu. Boleh. Ya, kita struktur aja cara mencapai. Jadi kayak kita ada pilihan lain. Nah, tapi kalau sempat kayak gitu, kayaknya untuk hari pertama kalau sempat kata acaranya kita buat 2 modul lah.
Mungkin cara yang lebih efektif ya kalau menurut aku, lebih baik itu kan kita nih hari pertama masuk nih, kan kita tidak perlu FPP lah untuk hari pertama kan. Jadi kita dari hari pertama itu kita harus entah bagaimanapun caranya kita harus tahu kayak murid ini bisa tidak sih kayak kita ketika membuat RPP itu RPP apa yang sesuai. Walaupun untuk beberapa murid dia agak susah, tapi tidak mustahil gitu. Tapi kan itu kan berarti kita harus paham kan? Iya, kita harus pahami dulu gitu. Tapi untuk memahami karakteristik itu nggak bisa semudah sehari. Iya sih, makanya kita tadi kan kayak kita buat kemungkinannya kayak gini. Kayak misal 30 murid, ada 3 murid yang tidak bisa mencapai RPP yang kita buat kan. Tapi itu kan tidak bisa, bukan mustahil gitu. Mungkin agak kita sedikit beri dorongan kepada orang yang tidak bisa ini, ya semoga aja gitu. Karena dengan karakteristik anak-anak yang sering atau ya kita tahu lah haus akan pujian, ya pasti mereka bakal semangat kan gitu. Kayak ada dorongan. Iya, mental, dorongan moralnya juga dari kita gitu. Saya kan ada kemarin modul ajar bab diferensiasi. Nah itu kan kita analisis dulu dari Pak peserta didiknya. Kan kemarin kita ada bikin diferensiasi proses, ada diferensiasi proses, metode dan konten kan. Nah itu tuh beda-beda. Ada yang misalnya kita lihat dari kebutuhan siswa sama dari apa ya, ada misalnya siswa A ini udah mengerti ini, nah siswa B ini belum mengerti yang ini. Nah dari itu tuh kita bisa simpulkan kita bakal pakai diferensiasi yang mana. Nah kalau udah ditentukan pakai diferensiasi yang mana, barulah kita dapat nyimpulin nantinya kalau siswa ini mencapai tujuan pembelajaran dari diferensiasi yang ini. Nah dan juga dah kita kan udah bicara tentang kayak mana nih bakal kita proses mengajar di sekolah dasar kan. Nah kita harus sadar bahwasanya strategi itu tidak seindah teori. Iya, balik lagi kan. Teori itu sesuatu yang menjelaskan apa yang diamati menjadi dasar dari strategi apa yang sebenarnya dilakukan di dalam kelas untuk mencapai hasil pembelajaran tertentu. Kan kita strateginya udah ada nih, kayak kita buat RPP dan sebagainya. Ketika kita masuk ke kelasnya, ternyata teorinya bertolak belakang. Nah itu makanya berdiferensiasi, walaupun bertolak belakang sama yang udah kita rencanain, kita masih punya plan B. Nah kalau nggak bisa, misalnya kalau bikin diferensiasi adanya kesenjangan antara siswa, nggak mungkin kan misalnya si Ani dia kan udah paham nih, paham banget materi ini, nggak mungkin gitu dia nggak usah belajar, yang lain belajar, nggak mungkin kan kita kayak gitu. Makanya pas kita masuk ke kelas itu kita mikir, oh gimana kita menghadapi ini nih, dia nggak ngerti nih yang ini udah paham, nggak mungkin kan kita langsung teori. Nah makanya kita nantinya kasih aja yang belum paham nih, kita gimana kita mau membuka pikiran mereka yang mereka belum paham tuh gimana, kawan mereka aja paham, gimana mereka bisa paham. Ya itu tadi yang dibilang kan, kayak mungkin ada 3 murid yang nggak bisa mencapai, cuman kan itu tidak bisa, bukan mustahil, berarti mereka bisa gitu. Kita harus maju dengan dorongan moral atau dorongan mental. Nah kalian pasti bisa ya, dengan anak kecil yang haus akan pujian ya pasti mereka bakal semangat loh gitu. Kancing sama yang mereka suka, ada beberapa anak yang kayak kalau dibilang ada yang anak tuh kalau dipancing, kawan kamu udah bisa nih, kamu belum, kira-kira kamu yang belum bisanya apa? Ada dari diri mereka tuh, didorong dari dalam diri mereka tuh mau, oh iya ya kawan aku ini udah bisa sih, aku udah bisa juga gitu. Ada dorongan kayak itu juga perlu sih. Nah, kenapa disebut sebagai apa tadi, perubahan perilaku? Nah, karena mereka setelah belajar tuh pengetahuan kognitif mereka juga berkembang kan, yang dimana mereka awalnya cuma bisa ini, habis belajar mereka bisa A. Nah, bisa jadi mereka sebelum belajar nih, kita belajar misalnya belajar tentang bagaimana menghormati guru, hal-hal sesimpel itu pun bisa jadi yang biasanya mereka cuman kalau ketemu guru cuman bisa senyum atau apa, tapi pas selanjutnya mereka kalau ketemu guru udah bisa nyapa gurunya. Banyak kan anak-anak tuh malu gitu nyapa gurunya. Nah setelah dikasih pembelajaran mereka ngapain malunya ke guru, ngapain takut, karena itu guru kita harus bertanya terus kepada guru supaya apapun ilmu yang tersendat di dalam otak kita tuh bisa kita tuangkan gitu. Kita bertanya kepada guru. Nah hal sesimpel kita nyapa aja kita masih takut, gimana kita mau bertanya lebih dalam. Makanya perubahan perilaku juga dan perkembangan kognitif anak tuh
bisa dilalui melalui pembelajaran. Definisi yang dalam apa yang tertulis perolehan pengetahuan. Ya, perolehan pengetahuan kan dari kajian yang kami sendiri itu mencakup kesimpulan. Iya kan dari perolehan pengetahuan itu kan udah tadi mencakup gimana dari pengalaman belajar tadi. Nah, itu dari pengalaman pengetahuan interaktif mereka. Pengetahuan melalui studi sampai pengetahuan. Ya, setiap individu tuh mampu gimana gitu bikin murid itu dalam belajar tuh dia mampu nggak cuma kayak memahami tapi menyerap, mempraktekkan. Mereka tuh banyak yang mereka peroleh, nggak cuma sekedar memahami tapi juga nantinya mereka dari pembelajaran itu tuh mereka mampu gitu lah. Kalau misalnya ditanya sama teman mereka bisa jawab. Gitu kan. Nah, di tabel nomor 4 itu kan ada memperoleh pengetahuan tentang atau keterampilan dalam sesuatu melalui studi, pengajaran kursi atau pengalaman. Kita pernah ada sih dulu kurikulum 13 nggak sih yang murid tuh belajar mandiri karena mereka harus nggak tahu pokoknya pernah ada kurikulum dulu yang mengajarkan tentang pokok murid tuh harus mengembangkan kreativitasnya sendiri. Guru tuh cuma menjelaskan beberapa proses. Kayaknya bukan di SD dan sih, soalnya sulit kalau di Nggak, di SD juga, karena aku pernah dengar dari sepupu aku tuh kayak guru ini sekarang harus berkolaborasi dengan orang tua. Nah, itu kesalahan dari kurikulum tersebut tuh kayak menurut aku ya karena tidak semua orang tuh, tidak semua murid tuh orang tuanya standby di rumah dan bisa menghandle anaknya gitu. Makanya kayak tidak terlalu lama sih kayaknya kurikulum itu kemarin berjalan. iya soalnya ATSP dari situ. Ah ya, ATSP. Biasanya kalau 13 itu lama. Iya, pokoknya Itu berarti efektif perasaan. soalnya karena ya balik lagi bilang kan kayak orang tua tuh tidak selamanya bisa menghandle anaknya tadi gitu. mereka tuh butuh instruksi, Iya. butuh instruksi daripada instruksi. Mereka tuh butuh ASD tuh terutama mereka tuh pertama butuh instruksi. Nah kedua tuh mereka tuh prosesnya tuh mereka tuh harus dibimbing, ya, dibimbing. Kita harus nemenin mereka biar Apalagi mereka itu malah kelas awal gitu. nggak bisa mereka tuh kalau Iya. jangankan itu kita suruh membaca pun mereka banyak yang masih nyambut mereka. Kelas awal tuh kita belajar membaca nggak mungkin kita langsung ujung-ujung masa kita belajar teori ini nggak paham harus diinstruksiin belajar Nah, benar-benar. Nih dari yang cari kan tujuan KTSP itu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum. Berarti kan harus kerjasama kan antara guru dan orang tua. Dan sedangkan orang tua ini tidak bisa standby. Oke, orang tuanya bisa standby, tapi kan juga harus ada kontribusi dari masyarakat lain. Gitu. Itu makanya kayak menurut aku kurang sih gitu. Karena prinsip KTSP itu kan berpusat potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan, beragam dan terpadu. Terus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Ya balik lagi, yakin bisa dengan suatu lingkungan tuh kayaknya bisa, tapi tidak semua. Iya. Iya, ada semua lingkungan tuh bisa membantu untuk proses belajar mengajar gitu. Iya, setiap katanya KTSP juga setiap sekolah tuh mengembangkan kurikulumnya berdasarkan karakter. Iya. Nah, disuruh mandiri, cuman kembali lagi kalau disuruh mandiri sulit nggak sih? Cuman ada juga kelebihannya KTSP-nya juga ada. Iya, memang ada kelebihan, tapi kan kayaknya lebih banyak kekurangannya. Kayak lebih timpang lah. Kayak tidak seimbang gitu. Dari apa yang diharapkan tuh tidak sampai 70% kalau menurut. Karena benar-benar waktu SMA ada sih. Kelas 3, aku masih kelas 3, kelas 4 baru KTSP. K13
waktu naik aku di kelas 5. Kelas 5 ya. Ya. KTSP Kami itu kelas kita 3, kelas 4 kelas kita kelas 1. Iya, udah Soalnya kan belajar. aku kan tinggal 1. Oh, tinggal satu. Nah, Berarti kamu duluan. iya, aku duluan daripada kalian. Ya, berarti kamu- Aku di pesantren tinggal 1. Jadi waktu kelas 1 2 3 itu kita masih pakai KTSP. 1 2 3 4 seingatku. 4 sih. Kebanyakan KTSP dulu aku nggak poin kayaknya. Iya, sekolah kami tuh banyak bikin apa ya? Sekedar baik kan cuma kayak nah kita buat kayak gini ya gitu. Udah selesai. Kita Banyak populernya dulu. iya, kita disuruh kayak baca bukunya. Nah, ini bukunya kalian baca, di situ ada pedomannya semua itu dan sebagainya. Ya kita dengan posisi sebagai anak kecil yang senang akan bermain ya bakal timpang. Dan dulu juga cuma pedoman pada buku Iya. cetak kan. Kayak gitu. Dan juga buku cetaknya waktu itu udah ada jawabannya. Buku cetak gurunya waktu zaman SD. Iya, buku guru sama buku murid kan beda. Jadi kayak ya memang bisa kita kembangin karena kita udah tahu jawabannya ya. Ya, tapi kan kebanyakan guru ya udah ada jawabannya. Sekarang pembelajaran yang paling efektif menurut aku pembelajaran diferensiasi. Karena metode pengajarannya disesuaikan dengan proses belajar dan kebutuhan siswa. Jadi lebih efektif gitu. Nah, kayak kita kan tahu nih karakter siswa ini di mana. Jadi kita bisa menyesuaikan metode dan materi apa yang bakal kita sampaikan nanti gitu. Tapi kekurangan dari diferensiasinya nanti dia ada dulunya juga tergantung dulu. Tapi masih banyak kelebihan nih kalau ini gitu. Karena kayak paling efektif kelas di zaman yang sekarang kita menggunakan ini kan modul kan juga banyak tuh menggunakan pembelajaran diferensiasi. Ya, sekarang kan kalau anak SMA kan sekarang udah pulang udah terima kan. Iya, full SD, day. SD kan belum. Nah, SD itu masih fokus sama SD itu udah sih. Kalau SMA kan udah nggak ada di IPA IPS. Iya. Kalau SD IPA. IPA digabungin. Nah, menurut aku digabungin tuh nggak efektif. Iya. Kayak jadi apa ya? Karena lebih membingungkan. Pertama Lebih membingungkan. kayak Harusnya pas anak-anak tuh harus explore lagi. Nah, malah digabungkan jadi Iya. sempit. Gitu. Jadi tidak luas pembahasannya. Jadi- IPA tuh kayak luas, dokumennya sama digabungin. apa sih? IPA, IPA sama itu. IPS terpadu ya sih, IPS. kayak gitu ya sih. Jadi apa? Ya karena beda kan, kayak alam sama sosial tuh beda loh gitu. Ya, emang sih Emang ada berkesinambungan. Kayak misalnya berkesinambungan. tentang geografi gitu kan Ya. berhubungan sama Ya. sains. Cuman Tapi kan masa ya IPA mempelajari tentang sejarah? iya. Tapi jadi ranahnya tuh jadi kecil gitu. Iya, jadi kayak kita proses pembahasannya tuh lebih singkat. Mungkin tujuannya biar mudah dimengerti. Tapi kalau untuk anak kecil kayak gitu kan lebih baik kita memberikan pengetahuan yang lebih. Karena mereka kita tuh mendidik karakter dasar loh seorang manusia yang kita didik dasarnya Harus gitu. kita pilah-pilah Iya, dulu dari harus. IPAS juga dipilah lagi tuh. Karena Dari kayak IPA, kalau IPA, bagus IPS. kalau bagus dasarnya ya pasti dia pas di SMP dan SMA juga bagus gitu kan. Iya, Tapi kalau kalau dari awal udah kayak gitu, udah sempit, dari susah. IPAS SD udah belajar Nah. IPAS. SMP juga SMP belum kan ada pembagian. Nah, pas SMA juga kan udah emang nggak ada IPA IPS, udah digabungin semuanya. Iya, pas Tinggal ekstrakurikulernya lagi yang banyak. Itulah yang buat orang tuh bingung agak kok bisa ya IPA IPS itu dibedakan kan sekarang tuh jadi MIA sama IIS gak sih? Iya. Nah, jadi kayak oh jadi IPS itu ini pas mereka di SMA baru sadar kalau IPS itu aku bayar gitu. Iya. Dan IPA itu aku bayar jadi Sedangkan bingung. materi di Kalau kita dulu masih IPA IPS. Ya. kembali lagi lah ke kurikulum yang akan berjalan Ya sekarang. balik laginya kita sebagai guru kayak harus coba improve mengenal kayak jelaskan ke murid Iya, itu kalau soalnya kurikulum nih beda-beda Iya. terus pasti bakal di amandemen apa berubah di revisi. kayak gini loh kayak kita harus improve kayak nah IPA IPS itu beda loh gitu. Ya, kita IPS tuh ada ini lagi gitu. Kayak Iya. ya mungkin tidak setiap jamnya kita mengenalkan itu, tapi setidaknya di setiap selingan itu mereka dapat pengetahuan baru. Iya, sama kayak IPAS nih, kalau IPAS kan IPA IPS, kalau tematik satu tema, jadi beberapa matkul. Sebenarnya tujuannya sama sih, menggabungkan satu tema, menggabungkan satu tema dari mata pelajaran yang berbeda. Cuman kalau IPAS ini menggabungkan konsep-konsep yang IPA sama IPS.
gabungan dalam satu kali belajar, satu kali ketemuan, kalau langsung IPAS gitu nah. Kan kayak ngapain yo temanya pasti kayak tentang misalnya tentang mata surya. Nah, tata surya itu juga bersinggungan dengan sosial, tentang geografi. Ada sih tentang kalau kita geografi belajar tentang yang dalam perut bumi itu lapisan atmosfer tuh. Kalau dalam IPA beda lagi konsepnya kan, nggak bisa disamain. Cuman ya gimana gitu, nggak bisa digabungin juga. Terus sih, makanya nanti mereka tuh harus diinstruksi. Ya, balik lagi kayak kita benar-benar harus improve sih untuk mengenali ke siswa tuh kalau ini loh beda sebenarnya, tapi karena kurikulumnya mereka kan nggak ngerti loh. Kayak kalau kita jelasin, nah kita tuh sebenarnya beda loh IPA IPS, tapi karena kurikulum ya mereka nggak tahu kurikulum gitu. Percuma kayak kita jelasin kurikulum tuh ini, ya mereka taunya main. Mungkin kelas 6-nya udah mulai ngerti, tapi kalau untuk kelas dasar kan nggak bakal ngerti. Sedangkan kita yang mahasiswa betul-betul itu bisa ngerti sepenuhnya akan kurikulum. Sebenarnya tujuan awalnya mereka digabungin karena ingin pendekatannya mereka tuh pengen siswa ini misal udah belajar tentang IPA, nah gimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sosial, begitu intinya tuh mereka pengen kayak gitu. Cuman ya kalau digabung tetap beda konteksnya. Walaupun misalnya mereka belajar tentang teori dalam IPA, nah gimana mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, masih dalam lingkup IPA menurut aku, enggak keluar dari lingkup IPA, tapi mereka karena sosial, mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, makanya dibilang IPAS, makanya pengen digabungin IPA sama IPS-nya. Mungkin di dalam kayak angka IPA itu kan, Iya. jadi IPS-nya itu kurang, kayak tertutup, lebih dominan Iya. Lebih dominan IPA sebenarnya. Soalnya mereka tuh cuma menerapin konsepnya IPA. Belajar teorinya IPA. Nah, mereka nerapin itu dalam IPS kata mereka. Cuman tetap aja IPA yang dialurin. berarti IPS cuma faktor IPS-nya Gini. kurang faktor pendukung. Kalau- Sosialnya tuh bukan tentang geografi atau apa, cuman sosial yang dalam interaksi lingkungan. Enggak kayak geografi, ekonomi enggak kayak gitu. Dari yang aku cari ya, dari yang aku cari itu banyak loh. Udah kayak guru atau siapapun lah itu yang melakukan proses pembelajaran IPAS ini kayak kesulitan. Karena yang pertama kayak kurangnya pemahaman guru-guru. Iya, Ya. gurunya kurang masuk. Karena kayak ya ini kan mata pelajaran baru loh. Kayak kurangnya modul ajarnya kan juga referensinya juga kurang. Bayangin gimana ya mak, kan mahasiswa sekarang nih, kita pas SD kurikulum 13, kita kuliahnya itu kurikulum merdeka. Nah pas kita ngajarnya beda lagi kurikulum. Ada kakak aku dia sekolahnya kan SP, kuliahnya kan 13, pas dia ngajar merdeka. Ya beda. Karena ada juga setelah dari yang tadi tuh ada juga karena metode pembelajaran IPAS ini kayaknya lebih cenderung ke metode ceramah nggak sih? ceramah, Iya. ceramah, Ya dan juga ceramah sama praktek. ceramah atau penugasan. Iya, Nah, penugasan. jadi pembelajaran itu jadi lebih monoton. Itulah kekurangan dari IPAS. Dan juga ada kesulitan dalam membuat atau pembuatan modul ajar. Karena kita pasti bakal bingung nih IPAS nih. Oke lah kalau kayak kita berpikir minggu ini kita bakal proses pembelajarannya IPA. Lebih banyak menerangkan tentang IPA. Tapi kan sedangkan itu mata pelajarannya IPAS, IPA IPS gitu. Jadi kayak guru mengalami kendala dalam membuat modul ajar karena kurangnya fasilitas seperti buku ajar. Terus kurangnya pemahaman tentang cara menerjemahkan pencapaian pembelajarannya. Terus sekolah juga kurang memfasilitasi guru dalam pembuatan modul ajar. Karena ya balik lagi mata pembelajaran ini baru loh gitu. Menurut aku ya walaupun ada pelatihan misalnya guru yang udah lama misalnya udah lama tamat yang dimana mereka kuliahnya belum ada kurikulum merdeka dikasih pelatihan yang emang ada, cuman bedanya lagi itu kendalanya itu banyak, bahan ajarnya kurang, skill mereka tuh apalagi guru-guru yang udah lama tamat yang udah berumur tuh bingung mereka mau gimana lagi, mereka cuma kasih buku pakai udah karena mereka tuh pusing mau bikin modulnya ya kayak gimana. Dan juga ini dari yang dicari IPAS ini juga menyebabkan mengurangi standarisasi pendidikan. Karena sistem ini mengurangi
standar Indonesia. Karena setiap siswa dapat mengejar tujuan mereka sendiri yang mungkin berbeda dari siswa lain. Oh iya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian tentang hasil akhir dan membuat sulit bagi pemerintah untuk menilai efektivitas program. Pemerintahnya sulit menilai kan. Sedangkan pemerintah yang membuat mata pelajaran ini loh, Kesenjangan juga. kesenjangan kan jadinya kan. Antara muridnya. Karena orang-orang pemerintahan tuh mungkin ya, kita kan nggak tahu. Mereka tuh cuma searching atau turun ke wilayah daerah kota atau ibu kota Jakarta. Ya mereka tidak bakal tahu loh kayak daerah Jambi, daerah-daerah terpencil lainnya kan mereka tidak tahu. Memang mereka harus pergi ke ya, tempat-tempat yang jauh gitu kayak di Iya, ujung mereka Sumatera. dipilih-pilih. Nah pasti mereka maunya ya ke tempat yang enak loh gitu. Ya, kalaupun mereka dihadapkan di suatu kebencian ya bingung juga mereka kayak kita kemarin. Masa iya ditaruh di sini di situasi yang kayak gitu mereka. Jadi balik lagi ke pengalaman tadi itu. Mereka belajarnya gimana? Pokoknya mereka tuh harus nerapin apa yang mereka pelajarin tuh kan memang tergantung guru. Cuman kita tuh harus memastikan dari instruksi kita, dari yang kita kasih ke anak-anak. Ada pembelajarannya berdasarkan pengalaman, tidak semua tentang teori. Kalau tentang teori semuanya pasti dapat teori. Cuman kalau tentang pengalaman nggak semua anak itu dapat pengalaman belajar yang asik. Kayak sekolah A, gurunya siapa. Kalau beda guru pengalamannya berbeda. Ya, dan juga materinya tuh jadi lebih banyak karena IPA dan IPS materinya lebih banyak daripada jadi Mau nyusun alur tujuan belajarnya itu dibuka yang mana duluan, yang mana duluan. jadi kalau kita membuat atau ada membuat RPP ya RPP yang banyak atau padat itu kemungkinan pasti siswanya bakal jenuh. Kita buatnya jenuh apalagi siswanya kan. Yuk itu tugas kita sebagai guru selain ngasih mereka pelajaran itu kan buat RPP terus nih. Nah, Kita jenuh bikin jenuh. RPP gimana mereka yang Nah, kita kita kan gitu cuma aja. nih kita nih berekspektasinya kan oh kita ngajar baca Persis hari kita ini tuh. Yo. Kita kan belajar baca hari ini nih gitu kan terus nggak habis belajar baca belajar itu nggak belajar ini lagi ya kita yang buat RPP nyobek kita Allah kok kayak ginian ya gitu nah apalagi murid lo yang melakukan apa yang kita instruksikan di situ gitu pasti jenuh kan mereka. Ya makanya gimana kita memaksimalkan pengalaman belajar tuh pengelolaan pembelajarannya supaya siswa ini nggak jenuh, harus kreatif jadi guru menyenangkan dan mempesona. Guru juga perlu memotivasi siswa supaya mereka punya nggak guru favorit pas SD mungkin pas SMA. Punya sih, cuman ya karena dia baik deh. Cuman baik. Bukan karena proses pembelajaran atau metode yang digunakan, emang dia mungkin lembut, jadi disukai sama siswa mungkin. Aku pas SMA pernah suka sama kimia. Suka ya, kalau ujian tuh pasti lancar aku ngisi soal kimia. Cuman pas tukar gurunya pas kelas 3 dan pada ngeblank semua. Beda guru beda. Berarti tergantung sebenarnya Tergantung guru. tergantung belajarnya kita. Metode beliau tuh bagus. Di setiap orang ujian tuh, misalnya kalau ujian di sama guru lain, mereka ngasih materi itu sudah selesai. Kami Kalau juga Bapak- perlu gitu. Hah? Lanjut dulu. Kalau bapak yang itu tuh gimana ya asik pas dia ngasih soal tuh kita termotivasi buat nyelesain soal. Mekanisme ujiannya juga bagus satu-satu soalnya. Jadi kalau udah selesai soal satu kumpul langsung lagi lanjut soal kedua. Udah 1 sampai 10 tuh kita bosan ngisinya yang mana duluan, yang inilah lugu, yang inilah pusing, nggak tahu yang apa lagi jawabannya. Kalau satu-satu kayak gitu kan kita juga termotivasi. Oh, ada waktunya juga buat ngisinya gitu. Berarti kita ada tantangan untuk mengerjakan soal tersebut. Iya, soalnya kita sebelum ujian kita ketemu terus sama beliau belajar ini itu. Bapaknya juga kalau nilai itu bukan misalnya X larutan ini enggak. Beliau malah nyebutin kota atau nyebutin nama siswanya biar siswanya paham. Implementasinya juga. Jadi kayak ya lebih mudah dicerna gitu untuk siswanya. Nah untuk guru-guru aku itu kan dia berbeda dari yang lain itu karena sistem pembelajaran dia lebih menariknya itu karena dia humoris. Ya siapa sih orang yang tidak suka dengan proses pembelajaran yang kita tertawa, tapi kita mendapat ilmu gitu. Jadi nggak tegang, jadi kayak dia memang kayak sering
tiba-tiba ngagetin ya, terus tiba-tiba kayak langsung serius. Oke, pas waktu dia serius penjelasan, direpetin ya diplesetin dari sudut penjelasan tadi, tapi plesetan dia itu masuk logik gitu. Jadi kayak wah seru loh gitu. Jadi setiap kalau guru itu ngajar, kayak mana ya bilangnya, kayak bapak itu dihormati lah, karena ya kalau dia tuh bilang kayak gini, kita ada waktu serius ya kan. Ya dan juga balik lagi kami kita sebagai muridnya, ya kita ngerti loh kita belajar sama dia enak, masa iya kita harus kurang ajar kan? Iya. Kayak walaupun sisi humornya beliau, tapi kita masih hormati Pak gitu. Enggak Pak, gitu enggak. Tapi kita masih hormatin Bapak itu. Karena emang pembelajarannya asik, cuma kita tetap menghargai dia. Enggak kayak awalnya enggak. Cuman kayak gitu, oh ini guru aku gitu. Ada batasan. Ada batasan. Kita teori itu kayaknya nyambung nggak sih sama kayak kita harus menggunakan metode yang baik dan benar agar siswa menyukai pembelajaran dan proses pembelajaran itu berjalan lancar. Tapi kalau dari tadi dari kata Ana, ya Ana bilang juga kan bilang tentang kotak dan nama muridnya itu kan jadi humoris kan, Iya. jadi lucu kan. Ya mungkin kalau sekarang ya menurut aku cara terbaik dalam mengajar itu ya dengan cara kita humoris. Karena siapa sih yang nggak mau kita sering ketemu? Mungkin ada sebagian orang yang tidak ngerti cara kita membuat lucu tadi. Ya, tapi kan kita setidaknya usaha dan itu tidak jadi trik-triknya gitu. Pasti bakal sebagian misal 30 siswa nih. Ya palingan cuma 3 orang yang nggak ngerti, sisanya kan ngerti gitu. Jadi kita cuma mantau 3 orang ini lagi aja gitu. Daripada kita mantau 30 full, lebih baik kita kan mantau 3 orang gitu. Pokoknya dalam proses tuh, misalnya tujuan pembelajaran kita 3. Nah kalau kita cuma fokus tujuan tapi melupakan proses, ya itu tadi dari proses dan pengalaman itu dalam pembelajaran tuh mereka tuh dalam pembelajaran itu mereka enjoy aja. Kalau mereka enjoy terus mereka paham, pasti tujuan pembelajaran itu. Kalau sempat mereka tuh kayak senang belajar itu, pasti bakal ngerti, bakal lebih mudah lah. Kayak mereka nih senang nih, pasti pas pulang nanti mereka bakal cerita ke orang tuanya. Terus kemungkinan ya, kalau kemungkinan tuh orang tuanya pasti nanya apa yang kamu pelajari. Iya, aku sering itu. Jadi bisa mengulang itu. Ya jadi bisa diulangi, jadi dia lebih paham. Bahwa orang tuanya juga membantu kayak, oh jadi itu ya. Nah, misal orang tuanya ini ada yang dia ketahui, ya, sedangkan tidak kita omongi karena kita kan terkait dengan FPP tadi kan. Jadi kita tidak bisa bantu bahas. Ya, anak orang tuanya tadi jelasin. Nah jadi pembelajaran tadi itu ada yang lebih wow lagi loh gitu. Jadi ada juga pembahasan lainnya gitu, kayak bla 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 bla. Oh jadi seperti itu ya Bu, katanya kan kata anaknya. Ya, jadi mereka mendapat pengetahuan lebih lagi loh dari apa yang kita ajarkan pertamanya gitu. Selain kan banyak kan evaluasi. Nah kalau kita misalnya nggak mungkin kan kita setiap pertemuan tuh bikin evaluasi atau bikin instrumen formatif buat mereka kan nggak mungkin setiap pembelajaran. Dan setiap pertemuan kita bisa mencapai materi sampai beberapa yang kita terapkan udah alhamdulillah. Cuman kalau kita belum bisa masa ya setiap pertemuan kita bikin evaluasi. Nah disitulah PR itu penting. Soalnya nanti pas di rumah kalau mereka misalnya ada beberapa siswa yang kalau nggak ada PR pun dia nanya ke anaknya seperti yang Mas bilang, nah, tadi belajar aku, ataupun anaknya inisiatif, ma aku ini belajar hari ini tentang ini, aku suka lah kalau belajar tentang teori ini sama ibu ini gitu lah. Cuman kalau orang tuanya yang tidak peka atau anaknya yang tidak mau cerita kan tidak ada. Nah kalau ada PR kan bisa nanti kalau bikin PR ini, nah nanti kan mereka belajar lagi mereka di rumah. Oke, kalau menurut aku ya mungkin cara yang lebih efektif sekarang nih dengan apa yang kita bahas sekarang kan, kayak anak tuh ketika pulang ditanya lagi kan biar mendapat ilmu yang baru. Kita kan sekarang punya WhatsApp kan, untuk setiap orang tua kan punya WhatsApp. Kalau menurut aku ya, aku misal jadi guru kelas 3 atau kelas 1 lah, kita buat kelas 1. Kelas 1 aku bakal minta nomor WhatsApp orang tuanya masing-masing. Dan dari situ aku bakal kayak meminta bantuan untuk kerjasama dalam mengembangkan pengetahuan anaknya. Iya, nanti pas masuk lagi kita tanya, pas masuk lagi pas misalnya pertemuan itu udah selesai. Nah masuk lagi pertemuan selanjutnya kita tanya lagi anak-anak, kemarin kalian udah belajar apa? Pas mereka nyambung kan udah belajar juga di rumah. Jadi kayak ketika kita besok mau nyampaikan sesuatu kan, itu kan udah pulang belajar aja. Siangnya itu kan kita pasti buat FPP untuk besok kan. Nah kita kasih tahu ke orang tuanya pada malam, Bu besok ini proses pembelajarannya ini loh gitu. Bisa nggak ibu bantu kayak mengenali sedikit demi sedikit gitu.
Nah, untuk memimpin supaya besok kan kita lebih mudah gitu. Mereka udah mengerti, mungkin belum 100% atau 20% aja lah. Seenggaknya mereka ada kemampuan untuk menjawab apa yang bakal kita tanya besok loh. Iya. Jadi dia tahu apa Iya. yang belajar orang ini. Nanti kayak jadi prepare. Iya, jadi Kata kayak kunci untuk buka, Iya. mereka tahu. ya kerjasama lah antara guru dengan orang tua. Orang orang tetap. Memang peran orang tua dan lingkungan tuh tetap ikut andil untuk mendidik suatu makhluk sih sebenarnya. Kadang ada siswa yang tidak ngerjain tugas atau apa tuh bukan dia tidak mau, cuma karena tidak ada dorongan dari Iya, orang nggak tua ada dan orang tidak ada tua. motivasi dia untuk ngerjain itu kan. Kayak tidak ada ditanya, emang ada PR nggak nak besok? Tidak ada Jadi, ditanya sama iya, mamanya. Jadi dia kayak ya udahlah orang tua aku aja nggak peduli, ngapain aku ngerjain gitu nah. Iya. Kayak Jadi kayak ketika mereka tuh taunya cuma marah, oh kok nilai kamu bisa kayak gini. Nah, Iya, nanti kasih lapor barulah nanya ke wali kelas, Bu, anak saya kenapa Iya, begini? iya. Padahal sendirinya udah nanya. nggak ada nanya. kontribusi Mereka dalam tuh kayak setelah pelajaran. meletakkan anaknya tuh ke sekolah, udah Itu kayak anak itu jadi anak gitu loh, jadi anak Padahal guru. yang Pas banyak, kita Iya. iya, yang banyak sama mereka tuh orang tua, yang kita mah paling jam Pagi. 7, mentok-mentok sampai jam 12 atau dari Itu masa susah sekolahnya sih. cuma jam 10 sampai jam 10 pagi. Balik lagi ke pemikiran. Kalau pemikiran orang tuanya bisa connect sama kita, mungkin nggak dari cara yang bilang tadi kita membuat grup WhatsApp. Mungkin sebagian orang tua bakal terima itu, Iya. tapi sebagian lain Pasti Aku sih salahnya cepat meluangkan, paling 5 Iya, menit tapi jawab guru enggak, tapi ada loh anak orang yang nggak mau ribet kayak gitu. Iya, makanya dia punya kesibukan lain. Iya, mereka tuh pasti bakal pikir, aku sih guru ini ribet nih ya, mentang-mentang dia guru gitu kayak gini, nggak mau nih, kan tanggung jawabnya untuk ngajar. Ya bu, kami iya bertanggung jawab untuk ngajar anak ibu, tapi kan siapang dari orang tua. iya, Ada juga tuh orang tua kayak misalnya, kan aku udah naruhkan itu iya, itulah. Iya, kami memang bertanggung jawab untuk memberi pengetahuan, tapi kan ibu yang lebih sering ketemu sama dia loh. Karakter anak ibu itu juga bisa dibantu dengan pembentukan dari rumah loh gitu. Nggak cuma kami sebagai guru doang gitu sebenarnya. Iya, buat aku dia nyontohin anak. Terus anaknya nggak dapat ilmu juga kalau dia udah dipantau juga koi. Susah kalau kayak gitu, kayak orang tuanya udah lepas tangan kayak gitu ya bingung juga kita sebagai guru. Iya. Butuh kolaborasi kan antara guru dan guru orang tua. Ya gimana lah, namanya juga proses mereka memperoleh pengetahuan gitu di tabel nomor berapa lagi? Nomor 5. Proses memperoleh pengetahuannya kan. Nah ini nomor 6 kan udah kita bahas tuh tadi. Iya. Proses dimana perilaku diubah, dibentuk dan dikendalikan tuh itu kan awalnya dari rumah dulu kan. Setelah dari rumah baru kita mengolahnya lagi biar jadi benar-benar jadi seorang murid Iya. individu yang pintar gitu. Mereka kan diferensi, mereka memperoleh pengetahuan kan, mereka dari dia dikumpulkannya informasi, misalnya dari pembelajaran tadi ada pengumpulan, terus pengolahan, pengembangan informasi yang disampaikan. Nah kalau cuma stuck udah nih, aku udah paham informasinya, udah nggak ada proses di mana perilaku mereka diubah dari pemahaman mereka tuh apa sih yang harus diubah. Hari ini tuh aku udah belajar gitu, nah gimana cara menjawab salam dengan baik, bagaimana kalau kan kalau anak masih SD kan kebanyakan tentang pembinaan karakter kan. Kalau enggak kita kendaliin karakternya, mereka tetap kalau belajar tetap ribut, tetap lari-larian gitu. Jadi butuh observasi. Nah dan juga dah sebuah perilaku diubah, dibentuk dan dikendalikan. Kita kan buat RPP nih. Ini kita bakal menemukan satu hal ini. Ini pasti. Mungkin sekali atau beberapa kali pasti bakal ketemu. Kalian pernah dengar kalimat, jangan suruh satu makhluk itu melakukan hal yang sama. Karena keahlian makhluk hidup kan berbeda-beda. Iya, sesuai. Nah, kita anggapin makhluk dulu ya, KGP untuk siswa. Iya, karena setiap orang tuh Nah. ada yang punya aku ya jenis-jenis. Kayak gini, kita logiknya we dari ikan, monyet dan kucing. Siapa yang menang kalau disuruh berlari? Kucing kan? Siapa yang menang disuruh manjat? Monyet kan? Siapa yang menang disuruh berenang? Nah, karena mereka tuh punya bidang masing-masing dan kita juga harus mengetahui bidang pengetahuan atau keahlian dari murid-murid kita ini. Apa yang dia sukai sebenarnya? Karena semisal kita belajar MTK nih, MTK kan 30 murid
25 orang oke, 5 orangnya enggak. Ya kita harus mikir ahli di bidang apa kelima orang ini. Karena manusia tuh tidak mungkin tidak punya suatu keahlian. Pasti ada keahlian. Iya, misalnya enggak semua orang pintar tuh cuma pintar tuh enggak cuma pintar matematika, enggak cuma pintar pengetahuan. Ada yang pintar kayak nyanyi. Yang atau kemarin bikin ada yang apa sih rombongan Safiara itu apa namanya perlombaan apa itu? kelas of champions. Nah itu kan mereka punya bidang masing-masing kan. Iya. Nah ada yang ahli kimia, ada yang ahli fisika, ada yang matematika, terus daya ingat yang luar biasa. Iya. Kan beda-beda, tapi padahal mereka punya nilai yang sama loh, gitu. Iya, Cuma mereka nilainya jago di bidang sama, cuma masing-masing. jago di bidang masing-masing. Gitu. Itulah tadi bentuk kelompok kan menyatukan semua kemampuan keahlian masing-masing jadi bisa berkolaborasi. Iya. Mungkin kayak kita mampu buat hal yang sama kayak fisika nih, yang fisika yang nganuin apa cahaya lampu itu. Nah, mampu tapi lama, sedangkan yang ahli ini lebih cepat gitu. Nah, Itu loh, bedanya. mereka kan punya pengetahuan misalnya kan, mereka tuh lebih ke bidang pendidikan ya kan dulu. Cuma dalam bidang praktiknya ada juga yang kayak ada keahlian teknik dan manajerial. Yang dimana kalau mereka tuh yang di Class of Championship-nya mereka tuh kalau ditanya pasti bisa jawab, tapi kalau disuruh bikin emang mereka bisa bikin. Iya. Nah ada juga orang yang ahlinya teknik, cuman kalau ditanya teori mereka cuma bisa nunjukin hasilnya, bukan Iya. jawab pertanyaan. Nah, kayak gini, dari yang bilang tadi kan kita bakal nemuin karakteristik anak tuh yang tidak bakal sama yang lain. Jadi kayak gini, semisal mereka punya daya ingat yang luar biasa, mungkin kita bisa menggunakan mereka untuk menghafal suatu perkalian. Jadi mereka bisa mengingat beberapa macam rumus, Metode hafalan. metode hafalan. Tabel kimia. Nah, jadi SMA beda isu. nah selanjutnya kalau untuk yang suara, kalau untuk yang suara kita bisa buat mereka jadi puitis dari dalam bidang bahasa Indonesia. Nah, untuk yang punya fisik oke, kita bisa buat mereka di olahraga, gitu. Jadi kita bakal paham dengan karakteristik manusia itu, ya dengan cara kita bertemu tiap hari tadi, kita bakal mendalami karakter mereka satu sama lain. Mereka juga mengerti kita juga bakal mengerti mereka. Gitu. Mungkin ya mereka yang mengerti kita satu orang, tapi kita mengerti 30 orang, kita bakal mampu. Cuman butuh proses. Gitu. Itu nah kalau di ukur misalkan itu yang besok akademis, kita bahasanya kurang. Ya. Nah, selanjutnya gimana? Kita tuh membangun pemahaman mereka berdasarkan pengalaman. Nah, kembali lagi ke awal tadi, ya dari pengalaman. Sumbernya tuh sebenarnya banyak, nggak cuman gitu. Kalau misalnya kita sih, kalau kita ngajar anak SD ya gitu, emang guru emang. Kalau anak SMA iyalah berbagai sumber kita suruh ke mereka. Coba kalian cari misalnya dari berbagai sumber bagaimana pengalaman setiap orang. Kalian share itu pengalamannya tentang apa? Anak SD kan nggak bisa kalau disuruh kayak gitu. Kalau misalnya kita jalan SD kayak gitu kan pasti nanti ada tuh yang salah ngartikan. Iya. Kayak gini sih, kalau kita menyuruh pengalaman kayak gitu ya, kalian pernah ada sih kayak ketika guru tuh kayak kayak gitu, tapi tidak ada yang jawab. Ada kayak gitu misalnya kayak Pokok ujung kalimat gitu kan, tapi biar nah berarti kalau sempat gak ada yang jawab itu, berarti mereka nggak ngerti gitu. Sebenarnya diartikan mudah kayak gitu loh. Mungkin ada sebagian yang ngerti, tapi karena lebih banyak yang diam, mereka juga bakal ikut diam, karena takut salah. takut Iya. salah gitu. Nah, jadi balik lagi kita bagaimana caranya biar murid ini hyperaktif dalam proses pembelajaran. Kalau kayak gitu kan udah pasti jatuhnya kan? Mereka jadi takut. Iya. Takut salah. Takut salah. Berpengalaman pendapat. Ya itu jadi kayak walaupun lah kayak gitu kita kuliah profesornya kan bilang ada yang ingin bertanya enggak katanya Mungkin ada enggak satu dua Aku pas balik kenapa aku pikir aku Nah. nanya ini kenapa nggak jadi? itu karena ya balik lagi takut loh gitu mungkin kita ngerti Kenapa? cuman Karena teman awal coba nanti. cuman kayak beneran nih kayak aku nanya malah dikatain ini loh kayak aku malah disalahin loh gitu ya kita aja yang besar kayak gitu coy apalagi anak-anak gitu Iya. Kecuali kalau sama besarnya aku berani Ya. nanya, tapi kalau sama produk Kalau aku beda, belum berani beda kemarin. sama atmosfernya
pun berbeda loh. Sumpah. Berarti kita kan kalau bisa jadi guru SD itu kita nggak boleh yang jadi yang Iya. menakutkan bagi Nggak anak. boleh terlalu menakutkan. Tapi bapak tuh udah nyambut kan kemarin, cuman Iya, masih sebenarnya tegang aja kayak takut. Cuman Tapi kalau di ya, bulan selanjutnya karena nanti lah. first- Ada. kita tuh first impressionnya kepada apa kan? Prof. Iya. Oh jadi gini ya Prof tuh gitu. Sampai tak kaget gitu. Dia profesor loh gitu. Aku kaget satu juga. Beliau tuh bisa matematik, bisa bahasa Inggris juga. Kebanyakan orang kalau bisa matematik pasti nggak bisa bahasa. Kalau bisa Ya. bahasa, kalau bisa bahasa matematiknya yang kurang. Beliau tuh pintar semua juga kayak. Aku nanya, kalau aku nanya ini adik, udah disangka goblok nih ya. Aku jadi manusia. Dia pun dia gue bilang kan, dia kuliah di Australia. Iya. Kayak memang luar biasa sih. Aku kebanyakan Dia kayak gitu juga. sinyal ketemu. Iya sih. Flexing dia sesuai dengan apa yang dia punya. Iya, Bapak tuh Sesuai pintar. realita. ada. Sesuai dengan Sebenarnya kemampuan dia dia. bukan flexing, cuma Iya, dia cuman dia menunjukkan untuk motivasi. memotivasi kita. Masa, mak, karena itu juga aku mikir harus mulai belajar lagi. Aduh, orang yang kayak beliau nih udah pintar, tapi masih belajar. Iya. Sebenarnya cara guru untuk meningkatkan Iya, motivasi meningkatkan belajar motivasi ya, belajar. dengan cara mungkin dia sabar Ya, kayak atau Kalian tuh harus kayak aku gitu nah. Iya. Mungkin harus lebih Iya. aku kayak gitu sebenarnya maksud utamanya. Tapi Masih. balik lagi kayak kita, ini yakin kita bisa mampu kayak gitu ya kita. cuma tidak semua orang nangkap begitu. Iya. Makanya tadi Tergantung lagi. iya membangun pemahaman dari berbagai sumber. Nah, dengan Prof itu nih gimana gitu mengelola informasinya dengan guru lain kayak gini. Sama kayak kita mau ngajar di SD nanti mereka udah misalnya udah belajar sama Bapak Aswad ini gimana mereka. Terus harus belajar sama anak-anak gimana. Terus Yaya sama gimana. Habis belajar sama aku gimana mereka berdasarkan wah, dari berbagai sumber, sumbernya enggak perlu dari handphone, dari berbagai sumber, dari berbagai individu juga mereka dapat pengetahuan dari sini kayak gimana pengalamannya, dapat informasi dari sini gimana pengetahuannya, mereka tuh ngumpulin gitu loh datanya tuh kayak gimana, jadi mereka kumpulin satu, mereka baru mereka kembangkan sendiri tuh, waktu ini gini berarti, cocoknya sama yang ini gitu. Tapi kalau metode pembelajaran Pak Syariah nggak cocok untuk anak SD. Iya. Karena dia nggak bakal ngerti kan apa yang Iya. kita maksud dan apa yang kita tujukan untuk kita Ya, iya kan dia kan bapak beliau lagi ngajar mahasiswa. Kalau beliau ngajar SD ya beda lagi Beda sih. caranya. Pasti tahu juga pak mendekatkan sikap mungkin lemah lembut ya kan, Iya, sama anak pasti SD. tahu juga bapak tuh kalau di misalnya Ya, bapak tuh kayak- nggak ngajar mahasiswa. Kayak SD, kita nih tahu juga bapak. berada di prodi yang mendidik kita harus menjadi multi talenta. Kayak kita harus jadi psikologis, kita harus jadi karakter anak, jadi PG PAUD mungkin pendidikan anak usia dini beneran kita jadi anak TK, jadi guru TK atau sekaligus ya balik lagi kita mendidik karakter seseorang di sini gitu. Kayak kita harus ngerti mereka sebelum mereka ngerti kita. Kita yang nggak pernah kenal sama mereka, tiba-tiba tapi kita harus ngertiin mereka gitu. Yang dimana kalau anak SMP bagus lah kalau ditanya mereka masih bisa Iya. bohong. Kalau mereka bohong kita masih tahu mereka bohong. Kalau anak SD diam. Dan kita Kalau nggak mereka jawab kita nggak paham. Iya, kita nggak tahu kayak. apalagi kalau misalnya kita mau apa yang analisis mereka tuh kita perlu interaksi. Iya. Iya. Dan mereka tuh sulit untuk mengajak interaksi. Maka dari itu kesan pertama ketika masuk kelas dan ketika untuk pertama kali kita ketemu mereka, kita Jadi harus harus membuat menyenangkan. menyenangkan, Iya. semenyenangkan mungkin. Jadi mereka mau berinteraksi. Mereka dengan harus kita. terpesona. Buat mereka lupa dengan ini kita belajar loh, tapi kayak Sumpah, udah aku tak permainan bakal aja. terbayang kayak mana kalau ketika kita praktekkan ini besok, kita bingung. Ini serius loh kayak gini. Memang Memang ada basic mah. iya walaupun ada basic loh ya, kita bakal menemukan hal-hal yang di luar nalar, di luar hal yang gak pernah kita pikirin loh. Tidaknya kan udah ada Sudah dong. ada gambaran tapi kan kita Itu pakai loh, gini. kayak jadi seperti ini loh gitu. Iya sih. Berarti kita harus nyiapin metode-metode cadangan yang gitu. Iya, kayak setiap apapun yang bakal kita susun, kita harus punya plan B gitu. Karena tidak semua sesuai berjalan sesuai dengan Iya. apa yang kita mau kan. Kalau bisa minimal 3 plan. Ya, kita plan B. Kalau sampai tak berjalan sudah lama. Iya sih, kebingungan ya. Tapi kalau kayak gitu kita udah bisa pasrah gitu. Iya, Harus bisa pasrah. cari solusi lain.
harus punya solusi apapun kondisinya, kita harus punya rencana gitu. Kayak kita harus mengendaliin lagi. Walaupun kita guru, kita nggak sekedar ngajar mereka, tapi kita juga belajar. Iya. Belajar dan belajar, belajar terus. Kita semua manusia juga belajar gitu. Setiap hari kita belajar. Boleh kita lagi. Tapi padatnya Jo, sumpah sepadat itu loh gitu. Berarti kita benar-benar memahami apa yang akan kita lakukan gitu. Iya, kayak tiba-tiba punya prop juga ya. Kalau ditanya kita udah Punya prop, seenggaknya adun kita ingat lah. iya kan kita ditanya enggak Iya. udah skip. Kalau udah terus skip. Iya kayak udah putus apa yang lagi dipikirkan. Yang nggak ditanya kita langsung jawab gitu nah. Sesuai pemahaman kita yang udah kita diskusiin langsung ada tag gini pak gitu nah. Kadang tuh udah sih udah kayak ngomong ini cuman pas ngomong tuh apa yang aku ngomongin kita ngerti gitu Iya. kan. Kayak udah sesuai dengan apa yang dipikir. Kayak mana cara mengatasi menurut kalian? Kayak harus kayak mana tahu dia apa yang kita pikir dan sesuai dengan apa yang kita omongkan gitu. Oh maksudnya yang keluar Kayak mana itu cara mengendalikannya itu kan Kayak cara kerja orang harus kan. lebih sering memahami kosakata lagi. Oh kayak lebih Iya. pandai mengolah Iya, kata. kau lebih harus pandai memperbanyak kamus kata di dalam otak kau. Ya, jadi setiap ketika kau nyampe sesuatu, kau bakal ngerti kalimat sambung yang mana yang baik untuk menyambung kalimat yang kau sampaikan ini. Semisal nih, aku penjelasan lain lah. Pokoknya kalimat sambungnya kalau sempat gak nyambung, itu pasti bakal blank. Ya, berbeda. Iya, pasti bakal beda arti gitu. Walaupun kita maksudnya sama, tetap aja artinya pasti bakal dipikir orang, hah? Kok kayak gitu gitu. Padahal maksud kita ada, Iya. tapi yang orang terima B. Iya, yang penting Kayak- kalimat sambungnya harus pas gitu. ya guru PKN aku juga pas SMP apa SMA lain SMP dia tuh pernah bilang kalau kalian misalnya ditanya atau dalam suatu kondisi kalau misalnya disuruh jawab kalian mikir dulu atau langsung jawab ditanya kan bingung semua hal itu nggak ada yang berani jawab masa iya kita jawab cuman tanpa mikir pasti kita berpikir cuman kalau pas kita jawab tuh nggak keluar berpikir sejenak. nah berpikir sejenak gitu tapi beliau tidak mau beliau tuh jawabannya cuma dua langsung jawab aku kalian mau mikir kalau kalian langsung jawab aduh ada konsekuensi deh yang gitu kalau ngomong itu nyambung Iya. jangan asbun bang Yang penting ngomong. ngomong Bukan ngomong yang penting, tapi Iya. yang yang penting penting ngomong. ngomong gitu Menurutnya kayak pokoknya kita harus kalau sempat pengen ya kayak kau bilang tadi Iya. ya itu ya kita harus mikiri kayak mana se iya se Sebaik mungkin Sebaik menyampaikan mungkin gitu. kata. iya cuma waktunya ditentuin makanya benar yang dibilang sorry kita harus pahamin beberapa kata hubung gitu kan supaya pas kita ditanya oke tidak lama kita mikirnya ini pas udah kita rangkai pas keluar juga seperti itu. Tapi tergantung juga kadang kita nervous dah. Misalnya kita udah bisa merangkai kata-kata, cuman karena hati takut atau apa gitu ya gugup. Harus dilatih dilatih situasi dan kondisi. Kayak awal-awal pasti banyak yang takut presentasi. Cuman kan kalau semester ini pasti udah banyak kan yang bisa presentasi. Udah berjalan Udah kan? berjalan. Yang sering-sering latihan deh. Yang dulu misalnya masih baca, ini mungkin udah sedikit memaparkan gitu. Nah, kalau kita pas katanya udah banyak juga kalau jarang latihan, Iya juga juga. sulit juga. Misalnya sendiri, misalnya lagi sendiri di kos, kalian tiba-tiba ada kepikiran ini misalnya, langsung bilang aku sendiri. Iya, aku kadang kayak mikirnya gini nanti bisa Jangan dipikirin gitu kan ya. Misalnya kan ada masalah sama itu. Jangan kalau di kos tuh pas sendiri tuh jangan cuma misalnya mikir ini nih. Jangan cuma dipikirin langsung aja keluar. Enggak apa-apa ngomong sendiri enggak apa-apa. cuman takutnya refleks loh. Iya. Ketika di depan orang rame refleks kayak gitu. Malu. Iya, kadang tuh Takutnya itu. isi kepala sama mulut Iya. tuh Nggak sinkron. Nggak sinkron gitu kan. Jadi kayak masa ya tiba-tiba ngomong sendiri kan sesuaikan tempat juga. Kadang lebih banyak momentnya sih daripada ngomong kan. Apalagi kita harus nyari dulu yang mau keluarin. Ya, kayak apa lah orang ini ngomong basi. Nggak sesuai dengan pelajaran juga Pembelajaran. beberapa aspek. Yang pertama kan siswa, guru, Prosesnya. proses pembelajaran, metode pembelajaran. Dan juga kita harus meminta bantuan dengan
lingkungan. Ya, Lingkungan dan masyarakat. Butuh kolaborasi. Butuh Satu kolaborasi. yang paling penting itu aku yang masyarakat. Ya. Evaluasi kan? Biar pengetahuan mereka tuh benar-benar dapat gitu. Mereka tuh benar-benar dapat pengetahuan dari apa yang kita buat. Dan capaian pembelajaran itu dapat tercapai dah. Tujuan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang kita rancang sebelumnya. Sebelum lanjut materi yang lainnya kita harus latih dulu tujuannya selesai gitu. Itulah ditanya dulu ke orang tuanya suruh Iya. pembelajaran lagi. Ya pembelajaran Ya, selanjutnya kita bisa berjalan. Ayo, soalnya kita sayang nggak sih misalnya hari ini kita udah bisa ini, masa besok kita lupa? Nah itulah. Kita juga harus banyak improve sih. Kayak kita harus punya banyak ide bagaimana caranya biar murid yang kita ajar ini benar-benar bisa memahami apa yang kita ajarkan gitu. Kita harus benar-benar improve. Dan juga kita harus meminta bantuan dari lingkungan sekitar dia. Itu sih. Bisa jadi kalau awal pembelajaran kita mereview pembelajaran sebelumnya. Ya. Jadi kayak sedikit mengingat mereview pembelajaran kemarin. Jadi tidak ada lupa-lupanya lah. Iya. Dan juga cara seperti itu udah jarang digunakan. Iya, kayak langsung deh guru langsung lanjut ke materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya apa gitu? Iya, kan setiap materi itu terhubung gitu. Kalau Iya. udah ada tangganya buat menghubungnya langsung materi ini, Iya. mereka pusing. Mereka baru paham loh yang kemarin. Cuman langsung yang ini. Akhirnya mereka fokus yang ini, yang kemarin udah. Ya, itulah satu kesalahan juga kan. Tergantung metode pengajaran. Oke guys. Jadi itulah proses pembelajaran ini harus melibatkan langkah yang sistematis Iya. dulu. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 pada MK Desain Pembelajaran dengan saya sendiri, Aswadi Kaswin dengan NIM A1 D12300. Saya Anda Sokandari dengan NIM A1D1230097. Saya Alia Daulia dengan NIM A1D1231114. Saya Amna Ali dengan NIM A1D1231105. Baik, dengan ini kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan diskusi kami yang mungkin sedikit abstrak, cuman ya inilah tetap pada pada topik awal pembelajaran. terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.